Perkenalkan, nama saya Ilyas Sidik Pratama dari kelas 5F. Di sini saya akan menjelaskan materi algoritma pada sistem operasi. Yang saya jelaskan adalah algoritma first come, first serve. First come, first serve adalah algoritma penjadwalan paling sederhana yang digunakan dalam CPU, pada CPU PC atau laptop. Dengan menggunakan algoritma ini, proses yang tiba terlebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Jadi yang pertama hadir di dalam sistem akan dilayani terlebih dahulu. Jika terdapat proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan akan dilaksanakan melalui urutan mereka. Jadi secara mengurut dan mengantri. Dalam antrian, sehingga proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Sehingga prinsip ini seperti prinsip proses pada first in first out. Jadi yang antrian yang paling hadir terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Sehingga proses yang tiba akan terlebih dahulu dieksekusi. Jadi mengantri ketika ada antrian paling awal datang akan dilayani terlebih dahulu. Kelebihan pada algoritma ini merupakan metode scheduling paling sederhana. Jadi algoritma ini adalah metode yang sangat schedule, ada urutannya. Jadi dalam mengantri ada urutannya dan dapat mencegah starvation atau kondisi yang bisa terjadi setelah deadlock. Kelemahan pada algoritma ini, waiting time rata-ratanya cukup lama. Terjadi convoy effect, yaitu proses menunggu lama, yaitu menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini menerapkan setiap proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterrupt oleh proses lain. Jadi akan menunggu terlebih dahulu sehingga proses itu selesai. Pada algoritma ini memiliki rumus waktu tunggu waiting time. Mulai eksekusi dikurang waktu tiba. Waktu tunggu rata-rata atau disebut average waiting time. Sigma waiting time dibagi job PC. Job P-nya itu ada berapa? Waktu penyelesaian atau disebut turnaround time sama dengan disebut rumusnya burst time ditambah waiting time. Waktu rata-rata penyelesaian average turnaround time. Turnaround time dibagi job P. Di sini terdapat contoh soal. Jobnya itu ada P1, P2, P3, P4. Waktu kedatangan atau arrival time-nya mulai dari 0, 1, 3, 6. Burst time-nya 6, 4, 3, 8. Tentukan waiting time, average waiting time, turnaround time, average turnaround time. Pertama ada Gantt chart. Gantt chart ada P1, P2, P3, P4. Setelah itu dibuatlah angka pertama itu 0. Dari angka mulai eksekusinya pertama 0. Setelah itu 6 dari burst time-nya 6. Setelah 6 ditambah 4 jadi 10 mulai eksekusinya. Setelah itu ditambah 3 jadi 13. Setelah itu ditambah 8 jadi 21. Setelah itu tentukan waiting time dari rumus mulai eksekusi dikurang waktu tiba. Mulai eksekusinya P1 itu 0. Dikarenakan awalnya masih 0. P2-nya itu 6. Dari mulai eksekusinya 6 dikurang waktu tibanya. Waktu tibanya itu 1 di P2. Jadi 5. Setelah itu P3 kita ambil 10. Mulai eksekusinya dikurang 3 dari arrival time P3. Jadi hasil 7. Di P4 13 dikurang 6 dari arrival time jadi 7. Setelah itu average waiting time. Rumusnya sigma waiting time dibagi job P. Di job P ada 4. Kenapa 4? Karena P1, P2, P3, P4 itu ada 4. Jadi dibaginya 4. Kemudian
pada waiting time kita ambil dari hasil waiting time yang tadi 0,577 yaitu 19 dibagi 4, hasilnya 4,75 meter per second pada rata-rata waktu penyelesaiannya, rata-rata waktu waiting time-nya. Setelah itu menentukan waktu penyelesaian atau disebut turnaround time. Diambil dari burst time. Burst time ini ditambah waiting time. Karena burst time 6, 4, 3, 8 pada P1 sampai P4, ditulislah 6, 4, 3, 8 dari hasil tabel tadi. Dan 0,577 dari hasil dari waiting time yang sudah dicari tadi. Sehingga hasilnya 6 tambah 0 itu 6, 4 ditambah 5 itu 9, 3 tambah 7 itu 10, 8 dan 7 itu 15. Ini waktu penyelesaian pada tiap P-nya. Setelah itu average turnaround time. Jadi rata-rata waktu penyelesaiannya. Terdapatnya rumus dari turnaround time dibagi job P. Turnaround time-nya dari P1 sampai P4 ditambah semua dari hasil ini dibagi job P, karena job P-nya itu ada 4. Jadi 6 ditambah 9 tambah 10 tambah 15, 40 dibagi 4, hasilnya 10 meter per second dari waktu penyelesaian turnaround time, rata-rata waktu penyelesaiannya. Sehingga pada first come first serve ini adalah jadi mengantri. Jadi waktu penyelesaiannya itu yang pertama datang itu harus ngantri dan akan diproses terlebih dahulu, sehingga terdapat proses antrian. Sehingga proses yang tiba terlebih dahulu akan dieksekusi terlebih dahulu. Algoritma penjadwalan yang kedua yaitu SJF atau Short Job First. Short Job First sendiri merupakan algoritma penjadwalan di mana proses dengan waktu burst terkecil atau waktu proses paling sedikit diberikan ke CPU terlebih dahulu untuk dieksekusi atau dijalankan pertama. Nah, karakteristik algoritmanya sendiri itu mengurutkan semua proses dalam urutan terkecil menurut burst time-nya. Kemudian burst time terkecil akan dijalankan terlebih dahulu. Prosesnya juga akan lebih singkat karena waktu penyelesaiannya juga waktu penyelesaiannya juga akan lebih singkat karena proses yang lebih singkat dijalankan terlebih dahulu gitu. Sehingga hasilnya juga lebih baik. Kelebihannya sendiri, algoritma ini paling optimal karena algoritma ini memberikan minimum waiting time atau waktu tunggu yang paling sedikit untuk kumpulan proses mengantri. Nah, sedangkan kekurangannya itu kesulitan untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Proses yang mempunyai burst time lebih besar juga akan memiliki waiting time yang lebih besar karena tentu saja tadi yang akan mendahulukan proses yang burst time-nya lebih sedikit. SJF ini memiliki dua skema, yang pertama itu prime type dan yang kedua non-prime type. Nah, SJF prime type dapat memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang datang dengan burst time lebih sedikit gitu. Selanjutnya ada non-prime type yang merupakan kebalikannya, itu nggak bisa diberhentiin, dia harus menyelesaikan proses yang sedang berjalan terlebih dahulu, baru memilih proses dengan burst time paling sedikit yang sedang menunggu itu untuk dijalankan selanjutnya. Di sini sudah ada contoh soal. Yang pertama kita akan membahas dengan skema non-prime type. Tentukan waiting time, average time, dan turnaround time. Termasuk average turnaround time juga. Nah, untuk membuat Gantt chart-nya, yang pertama kita lihat waktu kedatangannya. Tentu saja waktu kedatangannya ya. P1 akan datang di waktu 0. Nah, sehingga P1 akan dijalankan terlebih dahulu.
Nah, P1 akan dijalankan terlebih dahulu. P1 memiliki burst time 4. Nah, karena burst time-nya 4, jadi P2, P3, P4 yang datang di waktu 1, 2, dan 3 sudah mengantri gitu. Nah, karena di sini udah ada antrian nih, kita tinggal pilih burst time-nya yang paling sedikit di antara mereka. Burst time paling sedikit tentu saja P3 dengan burst time 1, dengan burst time 1. Jadi setelah P1 selesai, lanjut ke P3, jalankan. Nah, kemudian ketika P3 selesai, kita pilih lagi burst time yang paling sedikit, yaitu P4. Nah, jalankan tuh P4. Nah, setelah P4 selesai, baru jalankan P2 yang sudah mengantri dari tadi gitu. Sehingga jadi P1 dulu burst time-nya 4, kemudian P3 burst time 1 sehingga waktunya sudah 5. Nah, P4-nya 3, waktunya jadi 8, dan terakhir P2-nya 5, waktu jadi 13. Nah, selanjutnya untuk menghitung waiting time, itu caranya dengan mengurangi waktu mulai eksekusi dengan waktu tiba. Jadi, waktu mulainya, misalkan di sini ada P1 mulainya 0. Nah, P1 mulai di 0. Kemudian, kita lihat P1 itu datangnya di 0 juga. Jadi P1 nggak memiliki waiting time karena dia langsung dieksekusi. P2 datang itu P2 mulai dikerjakan itu di 8. Nah, sehingga P2 akan dikurangi waktu tibanya 1. 8 dikurangi 1 itu 7. Jadi P2 memiliki waiting time 7. Demikian juga selanjutnya P3 gitu dan P4. Nah, average waiting time itu rata-ratanya. Tinggal kita jumlahkan saja. Seluruhan waiting time-nya dikurangi, maksudnya dibagi jumlah prosesnya gitu. Selanjutnya, nah untuk yang preemptive, Nah, preemptive sendiri, di sini masih ada turnaround time. Nah, turnaround time itu menghitungnya dengan cara burst time ditambah waiting time. Nah, tadi untuk P1 burst time-nya 4. Waiting time-nya tadi 0 karena dia langsung diproses. Sehingga P1 memiliki turnaround time 4. P2 tadi P2 itu tadi burst time-nya 5. Lalu waiting time-nya 7. Sehingga jika dijumlahkan akan menjadi 12. Begitu juga P3 dan P4. Nah, untuk average time-nya sama saja seperti tadi. Average time-nya itu tinggal kita jumlahkan semua, dibagi ada berapa proses gitu. Di sini ada P1, P2 ditambah P3 tambah P4. Jadi 4 tambah 12 tambah 3 tambah 5 sehingga 24. Ada 4 proses. 24 dibagi 4, 6. Nah, untuk yang preemptive sendiri, di sini kita gunakan contoh yang sama ya, agar terlihat bedanya. Nah, preemptive sendiri tadi kita bisa memberhentikan sementara waktu yang proses yang sedang berjalan. Jadi ketika P1 berjalan, nah ketika P1 berjalan, di waktu pertama itu P2 datang, tapi burst time-nya lebih besar, sehingga kita tunda dulu P2-nya, kita lanjutkan P1. Kemudian di waktu kedua P3 datang dengan burst time yang lebih sedikit, yaitu 1. Nah, P1-nya kita berhentikan terlebih dahulu. Nah, setelah kita mulai P3-nya, kita lanjutkan dengan P3 dulu. Ketika P3 selesai, barulah kita lanjutkan ke proses P1 atau proses selanjutnya. Tergantung besaran burst time-nya. Di 3 ini, P4 muncul dengan burst time 3. Tetapi P1 kan tadi sudah dikerjakan 2 waktu. Sudah berkurang 2.
Jadi tinggal 2. 4 berkurang 2, tinggal 2. Jadi P1 lebih kecil daripada P4. Kita kerjakan P1, setelah selesai, baru kita kerjakan P4. Dan ketika P4 selesai, barulah P2 yang memiliki burst time paling banyak, paling besar gitu. Nah, selanjutnya untuk menghitung waiting time-nya masih sama seperti tadi, hanya saja nih jika di sini ada P1 yang dikerjakan 2 kali gitu. Tinggal dihitung. Yang pertama, P1-nya itu dikerjakan di waktu 0 dan datangnya yaitu 0. Sehingga kita kerjakan kita tulis 0 ditambah ya P1 dikerjakan lagi nih. Kita dikerjakan lagi di waktu ketiga. Tetapi P1 kan tadi sudah dijalankan selama 2 waktu. Sehingga 3 ini dikurangi 2, hasilnya 1. Begitu. Demikian juga P2, P3, dan P4. P2 tadi dimulainya di 8. Dikurangi, dia datangnya 1. Jadi 8 dikurangi 1 itu 7. Begitu. Nah, untuk average-nya sama saja. Di sini tinggal dijumlahkan 1, 7, 2 sama dengan 10. 10 dibagi 4, 2, maaf. Begitu. Nah, TAT-nya juga sama. Burst time ditambah waiting time. Tadi burst time-nya 4, tapi waiting time-nya udah berubah, tadi 1. Sehingga P1-nya itu memiliki turnaround time 5. P2-nya juga berubah, P3-nya juga berubah, P4-nya juga berubah jika berbeda gitu. Nah, average time-nya juga sama. Dia akan kita tinggal jumlahkan aja. TAT dibagi jumlahnya. 23 jumlahnya dibagi 4 sama dengan 5,75. Demikian. Selesai. Baik, saya akan menjelaskan macam penjadwalan waktu pada sistem operasi yang berikutnya. Yang berikutnya ada priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas tersebut dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik. Ada time limit, memory requirement, akses file, perbandingan antara input-output burst dan CPU burst, dan tingkat kepentingan proses. Kelemahan algoritma ini dapat terjadi indefinite blocking atau starvation, yaitu suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Solusi dari masalah ini adalah aging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam antrian secara bertahap. Priority scheduling memiliki skema preemptive dan non-preemptive. Pada preemptive, dapat memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang datang dengan prioritas lebih tinggi. Dan sebaliknya, priority non-preemptive akan menyelesaikan proses yang berjalan terlebih dahulu. Barulah memilih proses dengan prioritas lebih tinggi yang berada di antrian untuk dijalankan. Langsung ke contohnya saja. Terdapat penjadwalan seperti berikut yang digambarkan dengan tabel P1 sampai P4. Yang pertama kita akan membuat Gantt chart. Gantt chart-nya ini seperti ini. Mengapa seperti ini? Karena yang pertama harus kita lihat dari tabel ini adalah waktu kedatangan. Waktu kedatangannya kita harus mencari waktu kedatangan yang sangat rendah atau yang lebih kecil dari yang lainnya. Dalam tabel ini waktu kedatangan yang paling kecil ada pada P1. Maka kita akan memulainya dari P1 dengan burst time 6. 0 sampai ke 6. Karena burst time-nya ini 6, jika dilihat P2, P3, dan P4, 1, 3, dan 6, maka 1, 3, dan 6 ini sudah dapat dieksekusi karena burst time-nya ini 6. Lalu kita lihat prioritas mana yang lebih kecil yang dari ketiga yang lainnya. Yang pertama, setelah itu yang kedua P3, 6 ditambah 3, 9, dan seterusnya. Cara menghitung waiting time adalah waktu mulai eksekusi dikurangi waktu tiba.
Di sini waktu mulai eksekusi P1 adalah 0 dan dikurangi waktu kedatangannya juga 0, maka hasilnya 0. P2, waktu kedatangannya itu 17, dikurangi waktu kedatangannya ini 1, maka 16 dan seterusnya. Lalu average waiting time itu adalah gabungan dari waiting time dibagi total proses penjadwalan tersebut. 0 tambah 16 tambah 3 tambah 3 dibagi 4 sama dengan 5,5. Lalu ada turnaround time. Turnaround time ini waktu selesai eksekusi dikurangi waktu kedatangannya. Jika kita lihat waktu selesai eksekusi P1 adalah 6 dikurangi waktu kedatangannya 0, maka 6 dikurangi 0 sama dengan 6. P2 selesai di waktu 21, maka 21 dikurangi 6, hasilnya adalah dikurangi 1 sama dengan 20. Lalu average turnaround time ini sama seperti average waiting time, si turnaround time-nya ini ditambah lalu dibagi 4 karena ada total proses 4 pada penjualan tersebut. Lalu kita masuk ke contoh soal yang preemptive. Preemptive ini bisa berhenti karena kemungkinan karena mendahulukan proses dengan prioritas yang lebih kecil. Yang pertama, tetap kita akan melihat waktu kedatangan yang paling kecil dulu ya. Dari waktu kedatangannya tetap P1 dengan waktu kedatangannya 0. Maka kita eksekusi 0 dengan burst time-nya 6. Karena burst time-nya ini 6, maka kita jalankan dari 0 sampai ke 6. 0, 1, 2, 0, 1. 1 kita kedatangan P2. P2 ini prioritasnya ini tidak lebih kecil dari P3, malah lebih besar. Maka tidak kita jalankan. Lalu kedua, ketiga. Pada detik ketiga, kita kedatangan P3. Nah, di P3 ini prioritasnya ini lebih kecil dari P1 maupun P2. Maka kita jalankan proses P3. Lalu setelah proses P3 ini dijalankan, maka kita kembali jalankan dari 3 ini. 3, 4, 5, 6. Nah, bertemu dengan kedatangan P4 dengan waktu kedatangannya 6 dengan burst time-nya 8. Kita jumlahkan, maka hasilnya menjadi 14. Lalu kita jalankan lagi 6. Nah, karena burst time-nya P1 ini masih bersisa 3, maka kita jalankan karena prioritasnya lebih kecil dari P2. Hasilnya 3. Prioritasnya lebih kecil ya kan? Jadinya 14 ditambah 3 karena tadi ada sisa 3. 17 ditambah P2 yang paling besar prioritasnya jadi 21. Mari selanjutnya kita akan mencari waiting time. Waiting time ini rumusnya mulai eksekusi dikurangi waktu tiba ditambah proses yang telah dijalankan. P1 ini memulai eksekusinya kan pada 14. Karena benar-benar memulainya itu ada di detik 14. Maka kita masukkan 14. Lalu waktu tiba atau waktu kedatangannya adalah 0. Ditambah proses yang telah dijalankannya itu yaitu tadi 3. Maka 14 dikurangi 0 ditambah 3 sama dengan 11. P2 ini dijalankan pada detik 17, maka dikurangi kedatangannya 1. Kenapa P3 dan P4 ini 0? Karena waktu menjalankan prosesnya saat prioritas pertama ini dijalankan dari 0, 1, 2, 3. Prioritas 3 ini langsung dijalankan. Jadi 3 dikurang 3. Nah, berarti
hasilnya 0 karena tidak ada proses pemberhentian di situ. Lalu setelah itu 3, jalankan lagi 3, 4, 5, 6. Lalu 6 ini dikurangi waktu kedatangannya juga 6 karena tidak ada proses potongan, jadi 0. Lalu average waiting time-nya ini sama saja, tinggal tinggal dijumlahkan waiting time-nya dibagi proses penjadwalannya, total proses penjadwalan, yaitu 4, hasilnya 6,75. Lalu turnaround time. Rumusnya adalah waktu selesai eksekusi dikurangi waktu kedatangannya. P1 ini waktu selesainya ini di 17, maka 17 dikurang 0. Lalu P2 selesai di 21, maka 21 dikurang 1 dengan 20. P3 berarti di 6 dikurangi 3. Dan 3 emang seterusnya. Lalu average turnaround time, yaitu sama saja seperti average waiting time, kita tinggal tambahkan si turnaround time ini tinggal kita jumlahkan lalu dibagi total proses penjadwalan, yaitu 4. Sebenarnya frame type dan non frame type ini perbedaannya hanya dari proses pemberhentiannya saja. Jika dalam non frame type itu tidak ada pemberhentian karena kita bisa melanjutkan eksekusi semuanya. Nah, sedangkan pada frame type ini kita harus memperhatikan tingkat kompleksitasnya yang lebih rendah terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Udi Sukma Putra dari kelas 5F. Di sini saya akan menjelaskan tentang round robin. Round robin merupakan salah satu penjadwalan proses di mana algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapatkan jatah sebesar time quantum. Jika time quantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Pada penjadwalan proses ini tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapatkan pembagian waktu yang sama dari CPU. Lalu kelebihan algoritma round robin ini adalah yang pertama menghindari kesenjangan layanan atau ketidakadilan layanan terhadap proses-proses kecil seperti yang biasa terjadi pada FCFS atau first come first serve. Untuk proses-proses yang kecil biasanya response time-nya berjalan lancar dan cepat. Yang ketiga, mencegah terjadinya kondisi deadlock atau lebih dikenal dengan starvation. Yang keempat, memiliki overhead yang kecil jika ukuran proses yang rata-rata lebih kecil dibandingkan slot waktunya. Yang kelima, ia merupakan algoritma yang paling simpel dengan bagian proses yang mana CPU diminta untuk mendapatkan prioritas. Lalu selanjutnya ada kekurangan algoritma round robin. Yang pertama, waktu tunggu biasanya sangat lama untuk proses yang besar. Yang kedua, sering terjadi convoy effect atau di mana proses-proses menunggu satu proses yang sedang dieksekusi oleh CPU. Yang ketiga, jika slot waktunya terlalu kecil, maka sebagian proses tidak bisa diselesaikan oleh satu slot waktu saja. Yang keempat, memiliki performa yang buruk jika kuantumnya lebih besar daripada prosesnya dibandingkan dengan FCFS. 5. Jika urutan slot waktunya kecil, akan bisa menyebabkan overhead. 6. Proses input atau outputnya membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Lalu ini adalah urutan kejadian round robin. Yang pertama adalah proses itu dipilih. Yang kedua, timer diset untuk interrupt proses setelah satu kuantum. Yang ketiga itu dispatcher disiapkan guna memilih proses berikutnya. Lalu proses 4A, suatu proses masih berjalan pada akhir kuantum. Lalu dia dipindahkan ke antrian pada posisi paling belakang. Jadi pada saat waktu satu kuantumnya itu sudah selesai, proses ini belum selesai, terus dia dipindahkan antriannya ke yang paling belakang. Lalu penjadwalan CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian yang ready. Namun, jika prosesnya sudah selesai, maka akan pindah ke 4B ini. Jika proses sudah selesai sebelum satu kuantum berakhir, maka CPU akan langsung dibebaskan.
Lalu CPU-nya pun akan dialokasikan ke proses selanjutnya. Yang selanjutnya adalah permasalahan algoritma round robin. Yang pertama adalah permasalahan utamanya, yaitu menentukan besarnya time quantum. Jika time quantum terlalu kecil, maka sebagian proses tidak akan selesai dalam satu quantum. Seperti yang kasus yang di sini ya, yang 4A dan 5A ini prosesnya tidak selesai dalam satu quantum. Yang kedua, akibatnya akan terjadi banyak switch, padahal CPU memerlukan waktu untuk beralih dari satu proses ke proses yang lain. Jadi karena si prosesnya belum selesai, terus CPU-nya udah harus dialokasikan, kan butuh waktu lagi dia ngalokasiin ya. Padahal prosesnya belum selesai tuh, jadi disimpan, dia alokasi lagi, jadi nambah lagi waktunya. Yang ketiga, sebaliknya jika time quantumnya terlalu besar, maka algoritmanya akan berjalan seperti first come first serve. Jadi yang pertama itu dijalanin, kalau belum selesai dia dikebelakangin lagi, selanjutnya lagi, kayak gitu lagi. Yang keempat, time quantum ideal adalah jika 80% dari total proses memiliki CPU burst time yang lebih kecil dari satu kuantum. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Eno Hakimah Kusuma Dewi dari kelas 5F. Di sini saya akan melanjutkan kembali penjelasan mengenai algoritma round robin yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, Audi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa konsep dasar dari algoritma ini adalah dengan menggunakan time sharing atau pembagian waktu. Nah, kemudian proses round robin ini menerapkan strategi preemptif, yaitu dengan menggilir semua proses yang ada di antrian. Jadi semua prosesnya itu dilakukan secara bergantian gitu, seperti antrian gitu. Lalu kemudian proses ini dikatakan cukup adil. Mengapa? Karena tidak ada proses yang diprioritaskan. Jadi semua kebagian dengan waktu yang sama. Lalu, setiap proses itu mendapatkan waktu pemrosesan CPU yang disebut dengan time quantum. Jadi ini yang membedakan antara round robin dengan yang lainnya gitu. Kalau di round robin ini dia ada yang disebut dengan time quantum. Nah, selanjutnya ini ada ketentuannya, yaitu yang pertama, jika ada kondisi time quantum sudah habis, nah tapi proses belum selesai, maka proses dialihkan ke proses yang selanjutnya gitu, proses yang lain. Jadi nanti sisanya itu akan dilanjutkan lagi, prosesnya akan dilanjutkan lagi di proses yang selanjutnya gitu. Nah ini jika time quantumnya ternyata belum habis, tetapi prosesnya sudah selesai, lalu bagaimana? Nah lalu proses langsung diakhiri dan proses dialihkan ke proses yang lain, seperti itu. Nah, sini ada contoh implementasi dari algoritma round robin dalam bentuk seperti ini, tabel, ada job, arrival time, terus burst time. Jadi job ini merupakan prosesnya, itu ada P1, P2, P3, dan P4. Kemudian arrival time atau waktu kedatangannya ada 0, 3, 5, dan 6. Berbeda tiap masing-masing proses. Kemudian burst time atau waktu prosesannya itu P18, P25, P32, dan P46. Nah, sini ketahui bahwa setiap prosesnya itu memperoleh alokasi waktu CPU dalam kuantum waktunya. Nah, yang ditanyakan apa? Berapakah rata-rata waktu yang dibutuhkan pada metode penjadwalan round robin ini dengan kuantum time-nya 3 gitu. Jadi, untuk memecahkan soal ini, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu, kita harus melakukan identifikasi terhadap masing-masing prosesnya gitu. Waktunya tuh berapa sih gitu. Nah, jadi proses yang pertama lihat sini ada P1, waktunya 8. Nah, quantum time itu cuma 3, berarti 8 dikurangi 3, berarti masih ada sisa 5. Dan sisa 5-nya itu kita gunakan lagi di proses selanjutnya tapi nanti gitu. Jadi maka dari waktu kedatangannya itu 0, kemudian berhenti sampai di angka 3 sesuai dengan quantum time-nya. Kemudian lanjut ke proses yang kedua. Di mana proses yang kedua ini burst time itu 5. Nah, quantum time itu cuma 3. Berarti 5 dikurangi 3 masih ada 2. Nah, sisa 2-nya ini akan diproses lagi nanti gitu. Berarti waktu kedatangan itu dari sini 3, kemudian ditambah 3 lagi. Berarti jadi 6. Nah, kemudian lanjut ke proses yang ketiga, yaitu P3. Di P3 ini dia burst time-nya cuma 2. Lebih kecil daripada quantum time-nya. Nah, ini bagaimana? Oh, ternyata tidak apa-apa. Berarti bisa langsung di proses saja gitu. Berarti 5, berarti dari sini, dari 6 tadi itu sisanya dari sini, dari 6 ditambah 2, maka hasilnya ada 8. Nah, langsung lanjut dari proses P3 langsung ke proses yang keempat. P4 ini dia burst time-nya 6.
Sedangkan quantum time-nya 3, berarti 6 dikurangi 3 masih ada 3 lagi kan sisanya. Nah, 3 sisanya itu akan kita proses tapi nanti, bukan sekarang gitu. Jadi langsung di sini hanya sampai 3 saja, berarti tadi sisanya 8, 8 ditambah 3 maka hasilnya 11. Nah, setelah sampai di P4 maka ulang lagi dari awal di P1. Mengapa? Karena tadi di P1 itu dia masih memiliki sisa gitu. Jadi prosesnya belum selesai. Masih ada 5 gitu. Nah, si 5-nya itu kita gunakan 3, berarti masih ada 2. Dan 2-nya itu bisa kita gunakan lagi tapi nanti gitu. Jadi 11 ditambah 3 sesuai dengan quantum time-nya berarti 14. Langsung lanjut ke proses kedua. Di proses kedua ini P-nya 5. Oh, tadi sudah dipakai 3, berarti masih ada sisa 2. Nah, sisa 2-nya ini langsung saja dipakai, berarti 14 ditambah 6, 14 ditambah 2, jadi 16, maaf maksudnya 16. Kemudian dari P2 ini mau lanjut ke P3 kan, tetapi si P3-nya sudah habis, sudah tidak ada, berarti langsung loncat ke P4. Nah, di P4 ini masih ada sisa 3, nah langsung saja, berarti 16 tambah 3 hasilnya 19. Setelah P4 ini, balik lagi ke proses yang awal, karena di P1 ini masih ada sisa, yaitu 2, berarti 19 tambah 2 sama dengan 21. Jadi ini merupakan chartnya atau bentuk antriannya dengan waktunya masing-masing, 0, 3, 6, 8, 11, 14, 16, 19, dan 21. Lalu selanjutnya, jika sudah diketahui Gantt chartnya atau chartnya, seperti ini antriannya, langsung kita menghitung waiting time-nya. Nah, bagaimana cara menghitung waiting time? Cara menghitung waiting time itu dihitung dengan masing-masing step prosesnya di P1, P2, P3, P4 gitu. Nah, dihitung dari waktu kedatangannya dan waktu terakhirnya gitu. Nah, waktu kedatangannya berapa? P1 0. Dan di sini waktu terakhir itu 0, 11 gitu. Sampai P4 itu 11. Nah, waktu kedatangannya itu 3, berarti 11 dikurangin 3. Nah, lalu di sini masih ada kan P1 19 itu. Waktu terakhir itu 19 gitu. Nah, waktu kedatangannya itu ada di sini 14, berarti 19 kurang 14 sama dengan 5. Jadi 0 ditambah 8 ditambah 5 sama dengan 13. Itu waiting time untuk P1. Kemudian waiting time untuk P2. Nah, untuk P2 ini kita bisa lihat arrival time-nya itu 3. Berarti 3 dikurangi 3 dari sini. Kemudian ditambah 14 kurangi 6. 14 itu dari mana? 14 itu dari sini. Dari waktu terakhir sebelum P2 dimulai. 14 dikurangi 6. 6 itu waktu terakhir dari P2 gitu kan. Lalu 3 dikurangi 3, 0, ditambah 14 kurang 6, berarti 8, sama dengan 8. Jadi waktu waiting time dari P2 itu 8. Nah, sekarang P3, lanjut ke P3. Di P3 ini diketahui di sini 6. Ketahui 6, arrival time-nya itu 5, gitu. Berarti waktu terakhir dikurangin waktu kedatangan, berarti 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Sehingga di P3 ini, waktu waiting time-nya adalah 1 milisecond. Dan yang terakhir, di P4 ini dia bisa kita lihat 8 kan di sini, waktu terakhir itu 8. Nah, waktu kedatangannya itu 6. Berarti 8 dikurangi 6, kemudian ditambah sama 16 kurang 11. Nah, 16 itu dari mana? 16 itu waktu terakhir si P yang ini. Nah, dikurangi waktu kedatangan di sini 11 gitu. Jadi 8 dikurangi 6 ditambah 16 kurangnya 11 hasilnya berarti 7 milisecond. Jadi setelah kita mengetahui waiting time-nya, kita langsung lanjut untuk mencari average waiting time-nya atau AWT-nya gitu. Nah, jadi atau rata-rata waktunya. Nah, untuk mendapatkan AWT ini didapatkan dari jumlah atau sigma WT, jumlah waiting time dibagi jumlah job-nya atau jumlah prosesnya. Berarti yang tadi 13 ditambah 8 tambah 1 tambah 7 dibagi 4 sesuai dengan jumlah prosesnya. Sehingga 29 dibagi 4 adalah 7,25 milisecond. Jadi, rata-rata waktu yang dibutuhkan pada metode pencarian round robin ini dengan kuantumnya 3 adalah 7,25 milisecond. Itu merupakan salah satu penjelasan lebih lanjut mengenai round robin yang preemptif seperti itu. Sebelumnya, terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 'Cause baby